informasi mengenai kata Sunda. Sebenarnya Sunda ini sejak kapan ya kita mengenal dengan nama Sunda ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama channelnya Dedi Blog Kirata Sunda. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cerita Sunda. Ya pemirsa, mengenai cerita Sunda. Nah, cerita Sunda ini bukan berarti saya akan berbicara dalam bahasa Sunda ya pemirsa, tetapi saya akan menceritakan informasi mengenai kata Sunda. Sebenarnya Sunda ini sejak kapan ya kita mengenal dengan nama Sunda ini? Nama Sunda yang kita ketahui adalah satu kerajaan ya, kerajaan Sunda ya, mungkin dulu dikenal dengan kerajaan Sunda, sehingga orang-orang yang di bawah kekuasaan kerajaan Sunda ya disebut orang Sunda ya, yang khususnya mungkin daerah Jawa Barat sekarang ya kalau ada di Indonesia ini. Nah, Sunda sendiri menjadi nama kerajaan dulu itu oleh Maharaja Tarusbawa ya kalau nggak salah. Itu awalnya dari Kemaharajaan Tarumanegara dulunya ya, yang ada di Jawa Barat ya, Jawa Barat Banten mungkin ya, karena ya mungkin sekarang Jawa Barat ada Banten juga ya, provinsi Bantennya gitu ya, di Pulau Jawa itu. Nah, awalnya kerajaan Tarumanegara, namun Sangwerti Kandayun yang awalnya mempunyai wilayah menjadi Raja Kendan ya, sehubungan dengan Kemaharajaan Tarumanegara dipimpin oleh menantu ya, menantu itu ya, menantu dari Prabu Linggawarman Maharaja Tarumanegara yang ke-11 mungkinnya atau ke-12 itu ya, ke-12. Nah, digantikan oleh Maharaja Tarusbawa dari Sundapura ya. Nah, dari Sundapura menikahi Ibu Ratu Manasih, putrinya Prabu Linggawarman ya, dengan istrinya Dewi Ganggasari ya. Nah, akhirnya Sangwerti Kandayun menginginkan kerajaan Tarumanegara meminta untuk dibagi dua wilayah ya. Nah, yang satu akhirnya sepakat ya, dalam Maharaja Sunda Tarusbawa sepakat dengan Sangwerti Kandayun, sebelah barat Sungai Citarum itu menjadi kerajaan Sunda ya, karena dulu ibu kotanya di Sundapura ya. Jadi wilayah kerajaan Sunda, dan sebelah timur Sungai Citarum itu ya sampai ujung ke sana ya, ujung Sungai Pamali mungkin di Jawa Tengah ya, itu kerajaan Galuh ya, yang dipimpin oleh Sangwerti Kandayun. Nah, itu Sunda menjadi kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda, kenapa kerajaan Sunda? Ada juga ya, karena ibu kotanya di Sundapura dulu ya, Sundapura. Itu Sunda sudah dipakai. Juga kenapa Maharaja Tarusbawa dikenal sebagai Raja Sunda ya, Maharaja Sunda, karena beliau punya putra ya bernama Sunda Sumbawa, yang akhirnya dikenallah menjadi Raja Sunda ya. Nah, jadi Raja Sunda, jadi bukan lagi Raja Tarumanegara kan, jadi Raja Sunda. Nah pemirsa,
Jadi nama Sunda ternyata sudah ada jauh sebelum menjadi nama kerajaan Sunda di zaman Maharaja Tarusbawa tahun 600-an Saka ya. Dan bahkan jauh sebelum menjadi nama ibu kota Sundapura. Ibu kotanya kerajaan Tarumanegara di zaman Maharaja Tarumanegara Sang Purnawarman ya. Jadi ternyata nama Sunda sudah ada sejak zaman Alam Kahyangan ya pemirsa. Alam Kahyangan yaitu kalau di Nusantara disebutnya sudah ada di zaman Alam Pewayangan ya. Alam Pewayangan atau Alam Kahyangan di cerita Alam Pewayangan ya pemirsa. Nah, untuk lebih jelasnya mari simak cerita Sunda ini ya pemirsa agar lebih jelas lagi ya. Silahkan simak tayangannya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah nama Sunda yang sudah ada dalam kitab Adiparwa, kitab pertama dari kitab Mahabharata India. Nama Sunda ternyata sudah terdapat di dalam kitab Mahabharata. Di situ diceritakan bahwa Sunda dan Upasunda adalah dua orang bersaudara yang sangat kuat, gagah perkasa, sakti mandraguna, dan selalu kompak rukun bersama. Hal ini disebutkan oleh Batara Narada kepada Yudhistira setelah dibangunnya kota Indraprastha. Jadi nama Sunda ternyata sudah lama sekali disebutkan sebelum Maharaja Sunda Tarumanegara Sang Purnawarman menjadikan nama Sundapura sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara. Itu berarti nama Sunda dan Upasunda adalah dua orang tokoh yang hidup jauh sebelum peperangan terjadi antara keluarga Pandawa dan Kurawa. Cerita Sunda dan Upasunda yang disampaikan oleh Batara Narada kepada Yudhistira bermaksud mengingatkan Yudhistira dan adik-adiknya para Pandawa agar selalu menjaga kerukunan dalam berkeluarga. Dengan menggunakan cerita Sunda dan Upasunda, yaitu untuk mencontohkan bahwa suatu godaan dapat menghancurkan persaudaraan. Berikut ini kisah selengkapnya dari cerita Sunda dan Upasunda yang terdapat dalam kitab Mahabharata yang diceritakan oleh Batara Narada kepada Yudhistira, putra Pandu Dewanata. Sunda dan Upasunda adalah dua orang bersaudara yang sangat kuat, gagah sakti mandraguna. Mereka berdua selalu kompak dan berbagi dalam berbagai banyak hal.
pada suatu ketika mereka berkeinginan menaklukkan dunia. Mereka berdua pergi bertapa ke pegunungan untuk mendapatkan anugerah kesaktian. Dari pertapaan mereka berdua menjadikan guncangan yang hebat di 3 alam. 3 alam tersebut menurut cerita pewayangan dari Nusantara, yaitu alam kahyangan, alam jin, dan alam dunia nyata. Dari pertapaan mereka berdua mengguncangkan di 3 alam tersebut, sehingga Sang Dewa Pencipta pun muncul untuk menanyakan tujuan pertapaan mereka. Sunda dan Upasunda pun menjawab bahwa mereka menginginkan senjata tiada tanding, serta menginginkan keabadian hidup tanpa kematian. Sang Dewa Pencipta pun mengabulkan permintaan mereka yang pertama, tetapi keberatan dengan permintaan yang terakhir. Sunda dan Upasunda akhirnya mengganti permintaan yang terakhirnya itu dengan permohonan supaya mereka berdua tidak bisa dibunuh oleh makhluk-makhluk lain di 3 alam. Kematian mereka berdua hanya bisa terjadi jika saling bertarung. Akhirnya permintaan tersebut dikabulkan oleh Sang Dewa Pencipta. Setelah selesai dari pertapaannya, mereka berdua, Sunda dan Upasunda, meninggalkan pegunungan dan kembali ke rumahnya dengan mengumpulkan pasukan dan berangkat untuk menaklukkan seluruh dunia. Mereka berdua, Sunda dan Upasunda, bahkan bisa mengusir para dewa dari kahyangan. Untuk menghentikan kerusakan yang mereka buat, Sang Dewa Pencipta kembali bergerak dan bertindak. Sang Dewa Pencipta mengutus bidadari Tilotama yang sangat cantik jelita. Dengan kecantikannya itu dimaksudkan untuk membuat Sunda dan Upasunda berseteru. Bidadari Tilotama menemukan Sunda dan Upasunda di suatu tempat dengan pasukan mereka yang sedang merayakan kemenangan mereka. Melihat kecantikan bidadari Tilotama, mereka segera berkelahi untuk memperebutkannya, dan akhirnya Sunda dan Upasunda saling berkelahi dan terbunuh satu sama lain. Demikianlah cerita Sunda dan Upasunda yang dikisahkan oleh Batara Narada kepada Yudhistira, putra Pandu Dewanata, dalam kitab Mahabharata. Ternyata nama Sunda adalah seseorang yang pernah hidup jauh sebelum adanya tokoh para Pandawa dan Kurawa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di cerita lainnya. Sampurasun.